Halo teman-teman semua, selamat datang di iPod Infocom Podcast. Tempat di mana kita membahas isu-isu seputar farmasi dan kesehatan. Saya Tika Nabila dan saya Feby Juliev. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan gaya hidup kita saat ini. Kami akan membicarakan tentang GERD atau gastroesophageal reflux disease atau penyakit yang mungkin lebih sering kita dengar belakangan ini, terutama di kalangan anak muda. Untuk itu, saya di sini sudah bersama narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Ibu Apoteker Yeli Oktaviasari, M.Pharm PhD, yang sangat ahli di bidang farmasi klinis. Selamat datang Ibu Yeli. Terima kasih Tika, Vivi. Nah, mungkin langsung saja ya Bu, kita ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu kepada pendengar kita, sebenarnya apa sih itu GERD Bu, dan gimana cara penyakit ini bisa memengaruhi tubuh kita? Oke, baik. Pertanyaannya sangat menarik ya. Sepertinya GERD ini sudah nggak asing ya bagi anak-anak muda saat ini, apalagi mahasiswa seperti Tika, Feby, begitu ya. Baik, kalau GERD kita lihat dari namanya, GERD itu adalah singkatan ya. Singkatan dari gastroesophageal reflux disease ya. Jadi dia penyakit yang disebabkan karena reflux dari asam lambung itu yang akan menjalar naik ke atas dari lambung ke esofageal, ke tenggorokan, ke kerongkongan kita begitu. Nah, ini ada beberapa penyebabnya itu Feby, Tika. Ada yang dari pola makan, kebiasaan sehari-hari, ada yang stres juga begitu. Oh, jadi itu ya Bu, penyebab yang bisa menyebabkan GERD itu ya Bu, yang biasa dialami oleh mahasiswa ya Bu? Iya, kebanyakan seperti itu. Karena kan anak-anak muda saat ini kan mereka di sekolah, di kampus itu banyak tugas, segala macam, kena deadline ya, bikin stres. Nah, otomatis asam lambung produksinya meningkat. Nah, yang menarik ya Bu, kayak yang udah Ibu bilang tadi kan penyakit GERD ini emang sekarang itu lebih banyak diderita sama anak di usia muda gitu Bu. Jadi apakah emang benar GERD ini tuh emang biasanya diderita oleh kalangan usia muda atau gimana Bu? Sebenarnya GERD ini tidak memandang usia ya, anak muda, dewasa, orang tua juga bisa terkena GERD. Kembali tadi ke definisinya ya, GERD ini disebabkan karena refluksnya, berarti reflux itu adalah asam lambung yang semulanya posisinya itu ada di lambung kita, tapi karena ada pengaruh tertentu seperti pola hidup kita, stres kita yang tidak baik, maka terjadi pelemahan ya. Di ujung bawah itu ada katup namanya LES, Lower Esophageal Sphincter, di mana dia pada saat sehat gitu fungsinya adalah ketika makanan lewat dia membuka, makanan dari kerongkongan masuk ke lambung dia kembali menutup. Nah, reflux itu terjadi ketika pelemahan fungsi daripada katup ini, sehingga asam lambung yang ada di dalam lambung itu sendiri akan naik ke atas. Nah, itulah yang menyebabkan sensasi terbakar, nyeri. Nah, begitu. Mungkin teman-teman pendengar kita nih mungkin agak kebingungan gitu Bu. Jadi apakah GERD ini dengan asam lambung naik atau dengan MAH itu sama atau beda gitu Bu? Oh, berbeda. Kalau GERD itu tadi sudah dijelaskan ya, proses refluksnya, naiknya asam lambung yang ada di dalam, kan kita tahu bahwa asam lambung itu memang ada di dalam lambung, fungsinya untuk membantu pencernaan kita. Nah, kalau yang tadi MAH itu adalah tingginya asam lambung dan terjadi iritasi di dalam dinding lambung itu sendiri, bukan berarti dia naik ke atas. Nah, kalau udah naik ke atas itulah yang GERD tadi. Jadi penyebab dari GERD ini sendiri bisa karena pemikiran kah Bu, atau pola makan saja atau gimana Bu? Ya, sangat betul Feby ya. Jadi GERD ini secara umum penyebabnya memang seperti itu, karena pola makan yang kurang baik, seperti anak muda saat ini ya hobinya fast food gitu kan ya, makanan-makanan yang siap saji, terus yang asam-asam mungkin ya,
Terus juga sekarang ibu lihat gaya hidup anak-anak muda sekarang, mahasiswa ya ngerjain tugas segala macam kan, hobinya nongkrong di coffee shop. Otomatis pesannya apa? Kopi dong. Iya. Kita tahu kopi kan tinggi kafein. Nah, kafein itu juga bisa memicu, meningkatkan produksi asam lambung, sehingga nanti asam lambungnya meningkat. Nah, tambah lagi nih kebiasaan. Anak-anak muda kalau udah nongkrong di coffee shop kan lupa waktu ya. Pasti tidurnya udah larut seperti itu ya. Jadi kalau tidurnya larut malam, otomatis tadi nih asam lambungnya udah naik nih. Ya kan, kita udah tidur lewat seperti itu. Nah, ketika berbaring ya reflux dia naik dia ke atas. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa diungkapkan nih ke pendengar kita, Bu, gejala-gejalanya tuh yang biasa timbul pertama kali itu kira-kira apa, Bu? Yang pasti tanda-tanda utamanya itu adalah istilahnya heartburn ya. Jadi sensasi terbakar yang naik ke atas dari lambung sampai ke dada seperti itu. Itu kayak perasaan mau mual gitu ya, Bu? Bukan, heartburn itu panas, rasa sensasi panas karena kan asam ya. Asam itu kan pH-nya sangat kecil. Ketika asam itu naik ke kerongkongan kita, otomatis kita kan merasa panas ya. Nah, itu yang kita rasakan, ada perasaan panas terbakar dari arah lambung sampai ke dada seperti itu, sampai ke leher kita karena kan ujungnya di leher ya, seperti itu. Bisa juga mual, susah menelan seperti itu. Ada juga yang nyeri dan lain-lainnya. Nah, bicara soal penanganan nih, Bu, kalau misalnya ada nih para pendengar kita yang merasakan ada gejala GERD ini, apa yang bisa dilakukan pertama kali, Bu? Yang pasti pertama kali itu kembali melihat ke belakang pola hidup saat ini seperti apa. Kalau kita rasa pola hidupnya yang tadi ya suka fast food, yang suka instan, yang tidur larut malam, konsumsi kopi berlebih seperti itu kan, istirahat tidak cukup, maka mungkin inilah yang harus kita kendalikan ya. Kita ubahlah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat begitu. Dan satu lagi, jangan terlalu difikirkan karena stres. Nah, di samping pola makan, pola hidup, stres juga sangat memicu untuk sekresi asam lambungnya meningkat begitu. Jadi kalau asamnya ini sudah kita kendalikan, insya Allah yang reflux tadi itu ya sudah bisa juga otomatis kita kontrol. Jadi untuk penanganannya tuh kira-kira dari perubahan pola hidup kita ya, Bu? Ya, betul. Selain itu perlu nggak sih, Bu, kira-kira penyakit GERD ini harus dikonsultasikan ke dokter gitu, Bu? Atau Iya, sebaiknya memang iya dikonsultasikan. Kalau untuk obat emergensi katakanlah ya, ketika sangat nyeri ya boleh, enggak apa-apa kita minum misalnya antacid untuk asam lambungnya itu. Tapi enggak boleh juga sering-sering minum obatnya tanpa konsultasi ke dokter. Jadi biar dokter yang nanti mendiagnosa lebih lanjut obat apa yang terbaik untuk GERD-nya itu. kira-kira, Bu, kalau misalnya penyakit GERD ini dibiarkan saja gitu, Bu, ada nggak sih, Bu, dampak buruknya gitu, Bu, buat jangka panjang? Ya, tentu saja, karena kan tadi ya dari definisinya itu asam lambungnya yang naik ke atas. Kita tahu asam lambung itu kan pH-nya sangat rendah. Nah, pH yang sangat rendah itu asam, apa yang terjadi ketika dia naik ke atas ke rongga kerongkongan kita? Otomatis terjadi apa? Akan terjadi iritasi di rongga kerongkongan kita itu ya. Iritasi pertama, kemudian bisa juga menyebabkan kalau ya terburuk ini kemungkinan bisa saja nanti menjadi kanker nasofaring. Pernah dengar nggak kanker nasofaring? Pernah. Iya, berbahaya kan. Jadi lebih baik kita mencegah hal yang seperti itu sedini mungkin. Nah, begitu Ibu rasa. Jadi kalau dari Ibu nih sebagai apoteker, kira-kira rekomendasi obat-obatan untuk mencegah ini tuh apa, Bu? Obat untuk mencegah sepertinya enggak ya, tapi kembali ke pola hidup kita. Dia itu kita akan merasakan sensasi terbakar, perih itu ketika sudah terjadi reflux. Nah, lebih baik kita kendalikan aja faktor pemicunya tadi ya. Nah, pemicunya apa tadi? Satu, pola hidup ya, pola makan, kemudian konsumsi kafeinnya, kelola stres. Nah, itu yang penting gitu ya. Apalagi kalau anak ibu sudah punya riwayat gastritis juga. Nah, kalau gastritis memang iya dia harus siap selalu dengan ada obat yang dikonsumsi sebelum makan misalnya, seperti itu ya.
Nah, jangan sampai gastritis kombinasi dengan GERD. Nah, itu yang aduh. Kalau tips dari Ibu nih Bu, kepada para penonton kita atau orang-orang yang merasa mengalami gejala GERD ini, gimana sih tipsnya biar mencegah atau minimal mengurangi risiko dari GERD ini Bu? Ya, yang pasti tipsnya itu kembali lagi ke tadi ya. Pola hidup sehat. Iya, pola hidup sehatnya. Jadi boleh kita mengikut tren saat ini. Misalnya nggak salah juga kita bergaul, duduk bersama teman-teman ya. Tapi tolong diperhatikan juga, jangan kebablasan. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh duduk bersama, minum kopi boleh, nggak dilarang. Tapi kadarnya itu tolong diperhatikan. Jangan menjadi suatu kebiasaan rutin. Nah, minum kopi, nongkrongnya lama-lama, tidurnya kurang, mengerjakan tugas, stres meningkat, begitu ya. Jadi ya itu tadi pola hidup yang sehat, olahraga juga. Ya, jadi stres bisa kita kendalikan juga dengan berolahraga. Ya. Oke. Mungkin dia itu tips penting untuk mencegah GERD. Terima kasih banyak kepada Bu Yeli yang sudah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga para pendengar kita bisa lebih aware ya Bu, dan lebih bisa menjaga dirinya supaya terhindar dari penyakit GERD ini. Betul. Dan untuk kalian yang sedang mendengarkan, jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan kalian ya. Karena penyakit GERD ini bukan salah satu penyakit yang mudah diabaikan begitu saja. Terima kasih telah Dan untuk kalian yang sedang mendengarkan, jangan lupa untuk tetap menjaga pola makan dan gaya hidup, karena penyakit GERD ini bukan salah satu yang mudah untuk diabaikan begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan iPod. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.